kami akan melakukan praktik mengenai materi dan perubahannya, yaitu tentang gas dan udara. Disimak ya. Pada praktik kali ini, kami akan melakukan praktik mengenai udara menempati ruang. Adapun alat-alat yang disiapkan adalah yang pertama ada gelas, selang plastik, sedotan, corong, bejana serbaguna, air, dan plastisin. Setelah seluruh bahan dan alat sudah terkumpul, kemudian sambungkan ujung sedotan pada kaki corong. Lalu tambahkan plastisin agar tidak ada udara yang masuk melalui celah lain. Kemudian tutup ujung sedotan dengan ibu jari dan masukkan corong ke dalam gelas yang telah berisi air. Nah, kita amati air masuk ke dalam corong tapi tidak dapat naik ke atas. Kemudian lepaskan ibu jari dari ujung sedotan, air dapat masuk dan naik ke atas. Hal ini membuktikan bahwa udara memiliki sifat menempati ruang. Terlihat ketika air tidak dapat masuk ke dalam corong karena pada corong terdapat tekanan udara yang menempati seluruh corong sehingga air tidak dapat naik ke atas sedotan. Pada kali ini kami akan menguji udara mengembang bila dipanaskan dan menyusut bila didinginkan. Adapun alat dan bahan yang dipersiapkan antara lain botol kaca bekas, uang logam, dan air. Setelah menyiapkan seluruh bahan, kemudian masukkan botol ke dalam lemari pendingin atau kulkas selama 2-3 menit. Kebetulan ini telah kita siapkan sebelumnya, sudah kita masukkan freezer. Kemudian basahi uang logam ke dalam air. Setelah itu, taruh di mulut botol atau di atas botol. Dan kita amati apa yang terjadi. Botol logam terangkat oleh botol. Hal ini terjadi karena udara mengembang bila dipanaskan dan menyusut bila didinginkan. Terbukti saat botol yang telah didinginkan dan diletakkan uang logam yang telah dibeli air, uang logam tersebut mengatup naik ke atas dengan kecepatan rendah. Hal tersebut terjadi karena adanya reaksi antara suhu hangat ruangan bertemu dengan suhu dingin dari botol yang telah didinginkan sehingga tercipta tekanan udara yang menyebabkan uang logam mengatup naik ke atas namun dengan kecepatan yang rendah. Berbeda saat botol digenggam tangan, uang logam mengatup naik ke atas dengan kecepatan tinggi. Hal tersebut terjadi karena adanya reaksi antara suhu panas dari tangan manusia bertemu dengan suhu dingin dari botol yang telah didinginkan sehingga tekanan udara semakin kencang. Pada praktik kali ini kami akan melakukan praktik perubahan wujud benda. Adapun bahan-bahan yang disiapkan antara lain kompor, panci, es batu, lilin, dan air. Menyiapkan alat dan bahan, kemudian masukkan es batu ke dalam panci. Dan kita lihat perubahan yang terjadi. Es batu lama-kelamaan akan mengecil dan mencair. Hal ini menunjukkan perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Panasin aja, ntar kan dia lama-lama mendidih ntar jadi gas, jadi uap. Baru ntar kita videoin pas dia udah mendidih. Ini udah videoin. Ya. Ntar di silent. Iya. Maksudnya biar nggak lama-lama. Setelah es batu kita panaskan dan menjadi cair, kemudian air tersebut mendidih dan lama-kelamaan akan habis karena menguap. Hal ini terjadi adanya perubahan benda dari zat cair menjadi uap. Kemudian untuk yang kedua,
Masukkan lilin ke dalam panci yang telah dipanaskan. Setelah dipanaskan, lilin berubah menjadi cair. Perubahan ini terjadi dari benda padat menjadi benda cair. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa zat dapat mengalami perubahan wujud setelah dipanaskan. Adapun beberapa perubahan wujud benda yaitu mencair, membeku, menyublim, menguap, mengembun, dan mengkristal. Dan secara umum ada 3 wujud benda yaitu benda padat, cair, dan benda gas. Pada praktikum kali ini, zat yang diujikan mengalami proses perubahan wujud setelah dipanaskan yaitu es batu mengalami proses mencair, perubahan wujud benda padat setelah dipanaskan menjadi benda cair, dan air mengalami proses menguap dari benda cair menjadi benda gas. Yang terakhir, lilin mengalami proses mencair atau melebur. Lilin yang sebelumnya berwujud padat setelah dipanaskan menjadi cair.